Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita masuk pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Materi kali ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Tentunya di mata kuliah sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang hak asasi manusia di mata kuliah pendidikan Pancasila. Secara terminologi, HAM berasal dari 3 kata, yaitu hak asasi manusia. Menurut Milner, HAM adalah hak yang dimiliki oleh semua umat manusia di segala masa dan di segala tempat karena keadaan sebagai manusia. Sedangkan menurut Kuncoro Purbopranoto, HAM adalah sesuatu yang paling asasi atau paling dasar. Dan menurut Jane Matterson, HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia, di mana bila hak ini tidak dimiliki oleh manusia, maka mustahil ia dapat hidup sebagai manusia. Menurut UU nomor 39 tahun 99, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat kebenaran manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap demi kehormatan serta perlindungan hakikat martabat manusia. Jadi, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri seseorang sejak lahir. Jadi, hak asasi manusia ini adalah suatu hak yang diberikan oleh Tuhan, yang diberikan kepada kita sejak kita lahir. Adapun beberapa sifat-sifat HAM, ada yang bersifat hakiki, bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagikan kepada orang lain. Adapun macam-macam hak, ya, hak asasi manusia. Yang pertama, di sini ada personal right, ya, personal right, hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi yang melekat pada setiap individu ini mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap individu. Di antaranya adalah hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, berpindah tempat. Dan juga yang kedua, hak kebebasan untuk berpendapat dan juga hak untuk mengikuti kegiatan organisasi atau perkumpulan. Ada juga hak untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing individu. Hak untuk tidak disiksa dan dipaksa. Orang itu nggak boleh dipaksa. Ya. Yang kedua, di sini ada property right, ya, atau disebut dengan hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi menjamin hak manusia dalam kegiatan perekonomiannya. Di antaranya bisa hak kebebasan dalam melakukan kegiatan jual beli, hak untuk mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan mengadakan utang piutang, sewa menyewa, dan kegiatan transaksi ekonomi lainnya, dan juga hak kebebasan untuk kepemilikan sesuatu, ya, hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang ketiga, di sini ada right of legal quality. Tentunya kita masih ingat, ya, right of legal quality atau hak asasi hukum. Hak asasi hukum ini menjamin hak setiap individu akan mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama di mata hukum pemerintahan yang meliputi diantaranya yang pertama, hak mendapatkan perlakuan yang sama adil di mata hukum. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai pemerintahan,
dan juga mendapat layanan perlindungan secara hukum. Kalau kita lihat apakah hukum di negara kita sudah adil, nah, tentunya Anda tahu sendiri yang bisa menjawab. Ya. Yang keempat ada political right. Ya, political right. Apa itu political right? Hak asasi untuk berpolitik. Ya. Hak asasi politik ini mengatur dan menjamin hak manusia dalam kehidupan berpolitik. Di antaranya hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak untuk ikut serta dalam turut aktif dalam kegiatan pemerintahan, hak untuk membuat partai politik, organisasi, dan juga untuk mengajukan sesuatu usulan atau petisi misalkan dalam rangka merespon suatu peristiwa. Selanjutnya ada social and cultural right. Hak asasi sosial budaya, ya, cultural right, ya, sosial, hak asasi sosial budaya. Adapun hak asasi sosial budaya berhubungan dengan kegiatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, bisa hak untuk menentukan atau memilih dan mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan minat bakat, hak untuk memperoleh jaminan sosial, dan hak untuk berkomunikasi. Ini ya, budaya berkomunikasi ya tidak dipastikan sudah menjadi hak setiap masyarakat. Dan yang terakhir di sini ada procedural right, hak asasi peradilan. Dalam hal ini, hak asasi peradilan menunjukkan bahwa setiap individu ini berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan yang meliputi hak untuk mendapatkan pembelaan hukum dalam proses peradilan, hak persamaan atas penggeledahan, penangkapan, ya, dan juga penyelidikan di mata hukum, hak memperoleh kepastian hukum, hak mendapatkan perlakuan adil dalam hukum. Kewajiban asasi yaitu menghormati HAM orang lain. Setiap orang wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Adapun instrumen HAM adalah alat yang digunakan untuk mempertahankan hak asasi manusia. Di antaranya ada instrumen internasional HAM dan instrumen nasional. Jadi ada dua lembaga ya, instrumen ya secara internasional, instrumen secara internasional dan nasional. Instrumen internasional HAM contohnya apa? Ada Universal Declaration of Human Rights, Covenant of Human Rights, Universal Declaration of Human Rights atau dengan UHAM. Sedangkan di Indonesia ada instrumen nasional HAM. Apa saja? Pancasila, terutama Pancasila menjadi ideologi berbangsa. Ideologi kita ya seluruh masyarakat Indonesia dan juga dijatuhkan dalam Undang-Undang 1945 dalam pembukaan Undang-Undang alinea 1, 2, 3, 4 dan diatur ya semuanya pada Undang-Undang dasar. Karena Undang-Undang dasar itu berdasarkan dari Pancasila. Pancasila juga mencerminkan hak asasi manusia. Dan UU nomor 39 tahun 99 dan UU nomor 26 tahun 2000. Kelembagaan Nasional HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia atau singkat dengan Komnas HAM. Dan Pengadilan Hak Asasi Manusia atau Pengadilan HAM dan Lembaga Bantuan Hukum LBH. Ini adalah lembaga nasional instrumen di negara kita yang dijadikan rujukan hukum
di negara kita. Dan fungsi Komnas HAM adalah pengkajian dan penelitian hak asasi manusia, yang kedua penyuluhan tentang hak asasi manusia, dan juga pemantauan tentang hak asasi manusia, dan juga sebagai mediasi tentang hak asasi manusia. Jadi ketika negara kita menyelenggarakan suatu hukum, harus kita kaji dulu, kita telah teliti dulu. Yang meneliti siapa? Ya ini, lembaga ya Komnas. Ini contoh-contoh gambar ya, hak untuk mendapatkan rasa nyaman, perlindungan, ya itu seharusnya kita ada dapatkan. Ada kebebasan, perlindungan, ya hak-hak yang harus diterima oleh setiap warga negara. Oke, terima kasih. Mungkin itu, mungkin bisa mengajukan pertanyaan. Saya persilakan.